Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom bagi kita semuanya, jemaat Tuhan. Shalom. Yang di atas shalom. Puji nama Tuhan, tak terasa kita berada di minggu yang terakhir di bulan Agustus. Kita akan masuk kepada bulan yang baru, minggu depan bulan yang baru. Kita percaya ada kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Amin. Saya undang kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya Bapak Ibu boleh memandang kanan kirinya, boleh berikan salam sehati. Haleluya, sudah seminggu kita tidak bertemu ya kan. Biarlah kita semuanya bersuka cita di dalam hadirat Tuhan, sebab hadirat Tuhan yang akan memulihkan kehidupan kita. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Hanya di dalam-Mu kami temukan kekuatan dan sukacita Tuhan. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Engkau ada bersama kami Tuhan. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Amin. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Kaulah sukacita, Engkau kehidupan kami. Haleluya, bersukacita selamanya. Biar musik memuji Tuhan. Di dalam-Mu kami temukan kekuatan ya Tuhan. Sampai selamanya hanya di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan, kekuatan. Sekali luya lagi. Haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan, kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Selamanya kami bersukacita hanya di dalam-Mu Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya Engkau yang menjadi sumber sukacita kami Tuhan. Engkau pengharapan kami. Melewati badai hidup kami tidak akan goyah, sebab tangan-Mu memegang tangan setiap kami.
Bersama dengan seluruh umat-Mu pagi hari ini kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Kami membawa hati kami membawa hidup kami membawa penyembahan kami, bahkan kami membawa persembahan kami. Izinkan kami bertemu dengan Engkau di dalam hadirat-Mu. Izinkan kami menikmati satu perjumpaan yang indah dengan Engkau di dalam hadirat-Mu. Sebab hanya Engkau yang kami perlukan Tuhan. Lawat kami Tuhan, biar Tuhan juga boleh menikmati setiap pujian penyembahan yang kami bawakan pada hari ini. Dan yang kami tahu kami aman dalam perlindungan-Mu. Darah anak domba Allah itu yang membentengi dan melindungi kami. Mohonkan juga berkat-Mu atas Bapak Gembala kami akan menyampaikan firman-Mu. Biar firman yang dari Allah menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ibadah ini, nama Yesus yang ditinggikan dari tempat ini. Ini doa kami dalam nama Yesus. Mari bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat yang terkasih. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau pengharapan kami ya Tuhan. Bersama-Mu dan di dalam-Mu ya Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopang. Kami berseru berharap dalam Yesus. Ini pujian kami ya Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam. Engkau tak pernah meninggalkan
nyatakan di hadapan Tuhan. Kekuatan di hidupku, Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau setia Tuhan. Kami berseru
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan Allah Maha Tinggi, Allah pembelaku, Allah penyelamatku, Yesus namanya. Engkau yang tidak pernah membiarkan kami jatuh tergeletak, Tuhan. Tangan-Mu yang menopang setiap kami, ya Tuhan. Kami puas dengan kemurahan-Mu, kami puas dengan kebaikan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, sampai selamanya.
sanggup untuk memulihkan kehidupan kami Tuhan. Engkau yang sanggup memberkati setiap kami. Engkau yang sanggup menyembuhkan setiap kami Tuhan. Engkau yang sanggup membalut setiap hati-hati yang terluka. Sebab Engkau Allah yang hidup. Kami bersyukur buat kekuatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur buat berkat-berkat melimpah yang Tuhan berikan. Dan biarlah siang hari ini kami bersuka cita hanya karena Engkau Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Mari bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Izinkan sekali lagi saya menyapa Shalom. Kurang dahsyat, masih 10 orang yang menjawab Shalom. Saya percaya semuanya diberkati Tuhan, amin. Jangan khawatir lagi Bapak Ibu Jemaat, sebab Tuhan sanggup menjawab setiap doa kita. Yang percaya katakan amin. Sebelum kita memuji Tuhan, izinkan kami menyapa adakah di antara Bapak Ibu anak muda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Jiwa baru yang baru pertama kali, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di atas, ada lagi, wow, 10, 11, 12, wow, ada 12 jiwa baru, berikan tepuk tangan, haleluya. 12 murid Tuhan Yesus, amin. Kita ucapkan selamat datang Bapak Ibu anak muda, selamat bergabung beribadah bersama dengan kita. Kiranya kita menjadi satu keluarga dalam Tuhan, amin. Amin. Berapa banyak yang percaya bahwa ada mujizat dalam Yesus? Sampaikan tangannya tinggi-tinggi. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yes, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal. Come on, bersama-sama. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal. Haleluya.
dahsyat. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelum duduk sekali lagi izinkan kami menyapa. Adakah di antara Bapak Ibu yang berulang tahun dari hari Senin kemarin hingga dengan hari ini 28 Agustus? Jangan malu-malu, boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Kami rindu menyapa keluarga kami. Ada satu, sebelah kiri saya ada dua, ada lagi yang lain. Wow, ada dua keluarga kita yang berulang tahun. Sepanjang minggu ini kita ucapkan selamat ulang tahun. Kiranya berkat Tuhan berlimpah, amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan. Sampai selamanya. Sekali lagi, sampai selamanya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang terkasih. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita memberi dengan penuh sukacita. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan, Kau setia padaku.
kemuliaan bagi Allah kita. Sembah Dia. Sembah Dia. Curahkan roh Tuhan di tengah-tengah kami. Urapi kami semua beribadah kepadamu. Urapi umatmu hidup di hadapanmu. Bola 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 bola. Berkati umatmu melimpah-limpah Tuhan. Damai sejahtera melimpah-limpah. Sukacita melimpah-limpah. Rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Oh, bala 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 bala. Suami mengasihi istri, istri tunduk hormat suami, anak-anak hormat kepada orang tua. Anggur surgawi melimpah-limpah. Pekerjaan yang diberkati. Pintu surga yang terbuka. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Karena darah Tuhan Yesus tertumpah di Golgota untuk sucikan dan kuduskan kami. Terima kasih Tuhan. Bila ibadah pertama Engkau sudah berkati kami, maka ibadah kedua ini juga urapi kami. Kami berdoa berkati firman-Mu. Urapi bibir, lidah dan mulut dan bahkan hati hamba. Apa yang tidak perlu keluar dari mulut hamba, jangan keluar. Kami percayakan kepada Roh Kudus. Tapi apa yang Tuhan mau keluar melalui firman-Mu, Tuhan keluarkan semuanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau, kiranya kami diberkati dengan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan kami usir iblis demi nama Yesus. Engkau tidak berkuasa. Roh satanik kami usir di dalam nama Yesus. Roh Allah ada pada kami. Tidak ada mantra dan tidak ada tenungan yang mempan terhadap kami. Karena ada Tuhan Yesus pada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, salam Bapak Ibu. Nah, senang sekali kita boleh beribadah pada pagi hari ini. Nah, kalau Bapak Ibu nanti lihat di YouTube apa yang saya sampaikan di ibadah pertama tadi, ya, percaya namun terlambat. Saya angkat pertama tadi itu dari Esau. Siapa Esau? Keturunan daripada Ishak. Dia percaya, tapi kesalahannya apa? Gara-gara sepiring kacang merah dijualnya hak kesulungannya. Namun kemudian ketika dia mau memperolehnya kembali, Tuhan tidak memberi kesempatan. Amin. Maka anak-anakku semua kita yang masih muda ini, jangan pernah jual iman kita oleh karena dunia, oleh karena cinta atau oleh karena keinginan daging. Kenapa? Karena waktu kita mau memperolehnya kembali, tidak ada kesempatan lagi. Amin. Yang kedua, saya angkat dari firman Tuhan 10 anak darah yang menanti Tuhan. Nanti di sini kita singgung juga. 5 anak darah yang bijaksana mempersiapkan diri, 5 anak darah yang bodoh mempersiapkan diri. Bagaimana dengan yang bodoh ini? Dia sembrono hidup, tidak mempersiapkan diri. Ketika mempelai datang, dia mulai mempersiapkan diri. Karena pelitanya padam, dia mesti mempersiapkan minyak kembali. Dan ketika dia mempersiapkan minyaknya kembali, dia masuk kepada perjamuan, dia ketok pintu. Dia buat gini, tok, 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 tok.
bukakan kami pintu. Tapi mereka bilang, pengantin bilang, pintu sudah ditutup, kamu tidak mengenalku. Aku tidak mengenal kamu dan kamu tidak pernah mengenalku. Oh, kenapa dia ikut mempelai? Karena percaya. Betul kan? Kalau dia nggak percaya, nggak ikut dia. Tapi dia percaya. Tapi kemudian kenapa dia ditolak? Karena terlambat. Amin. Nanti saya singgung lagi. Nah, maka ibadah kedua ini kita akan sampaikan terpilih namun ditolak. Loh, ada yang tanya kepada saya, gimana Pak terpilih namun ditolak? Mari kita buka PowerPoint kita, ya. Bila kita teliti kebenaran firman Tuhan, ada orang-orang atau hamba Tuhan pada awal hidupnya dipilih oleh Tuhan. Tapi kemudian ditolak oleh Tuhan, ya. Mengapa mereka ditolak oleh Tuhan? Berikut ini ada alasan yang dicatat dalam firman Tuhan yang menyebabkan mereka itu ditolak oleh Tuhan. Pertama, kita belajar dari Saul. Saya ambil intinya saja. Nanti saya jelaskan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau. Sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan menolak engkau sebagai raja atas Israel. Bapak Ibu, siapa Saul? Waktu orang Israel meminta raja kepada Tuhan, maka Tuhan melihat di seluruh orang Israel itu hanya satu yang parasnya bagus, hebat orangnya dan bijaksana. Namanya siapa? Saul. Kemudian diurapi oleh Tuhan. Kemudian banyak rakyat yang menolaknya. Tapi kemudian ketika dia berperang melawan orang Amon, dia mengandalkan Tuhan dan Tuhan memberikan kemenangan kepada dia. Nanti baca aja sejarah Saul. Dan ketika dia sudah menang bersama dengan Tuhan, besar kepala sama Tuhan. Pada waktu dia berperang melawan orang Filistin, dia terdesak. Samuel pernah berkata kepada Saul, 7 hari dari hari ini, kamu tunggu saya di Gilgal, saya akan mempersembahkan korban. Nanti baca saja firman. Tapi di sini saya tidak sampaikan. Itu kesalahan dia yang pertama. Dalam keadaan dia terdesak, rakyatnya sudah berserak-serak. Dia bukan angkat tangan kepada Tuhan. Apa beda Daud dengan Saul? Daud ketika dia dikejar-kejar oleh Saul di gunung Maon. Kalau ini gunung itu, Daud di sebelah sini dan Saul di sebelah sini. Kira-kira 2 menit lagi Daud itu selesai. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Dia angkat tangan kepada Tuhan. Tiba-tiba apa yang terjadi? Orang panggil Saul. Saul mundur. Untuk apa Daud? Orang Filistin mengejar kita. Apa kata Daud? Saul, wah sudah dekat, tinggal sedikit lagi. Mundur. Dia mundur. Kenapa? Karena Daud andalkan Tuhan. Tapi apa yang terjadi dengan Saul ketika dia terdesak dengan orang Filistin? Dia tunggu Samuel untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tapi Samuel tidak datang. Dia bilang begini, bukan Samuel saja yang bisa mempersembahkan, aku pun bisa mempersembahkan. Dia coba persembahkan korban bakar. Alkitab mencatat bahwa kalau korban kepada Tuhan itu hanya keturunan Lewi yang bisa memberi persembahan, membakar korban persembahan. Dengan kata lain, bukan wilayahnya wilayah Lewi, dia ambil alih. Dan ketika Samuel datang, apa dikatakan Samuel? Kamu bodoh. Sebab seharusnya kerajaanmu kokoh. Tapi karena engkau tidak percaya kepada Tuhan, maka sekarang Tuhan telah memilih orang yang berkenan di matanya. Di dalam perjanjian lama ada batas-batas iman, ada batas-batas rakyat. Mempersembahkan korban kepada Tuhan itu bagian imam, bukan bagian rakyat.
Di dalam gereja Tuhan ada batas-batas pengelolaan mezbah. Ada orang yang dipercayakan Tuhan untuk mengelola persembahan. Ada yang tidak dipercayakan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kesalahan daripada Saul, dia main-main dengan korban. Yang kedua, dia melawan Tuhan. Tuhan bilang begini, okelah, Samuel dipakai oleh Tuhan berkata kepada Saul, katakan kepada Saul, orang Amalek itu waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka menghadangnya dan melawannya. Maka hari ini aku perintahkan kepadamu Saul, musnahkan semua orang Amalek. Jangan ada yang tinggal, jangan ambil hartanya, emas dan peraknya, ternak-ternaknya, jangan kamu ingini. Musnahkan semuanya. Saul katakan siap. Dan Tuhan memberikan dia kemenangan. Kemudian rakyatnya bilang begini, kan cantik barang-barang emasnya ini. Kan bagus tambun lembu-lembunya itu. Sudah ambil aja, kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan tidak katakan demikian. Joshua ketika dia menghancurkan daripada tembok Jericho, Tuhan pesan kepada Joshua, jangan mengini barangnya, semuanya harus kamu musnahkan. Tapi ada seorang namanya Ahan, masih ingat? Dia ambil dan sejak itu gagal orang Israel. Tapi kemudian ketika mereka gagal, mereka berseru kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Ditunjukkan bahwa ada yang tidak setia firman Tuhan. Sama dengan Saul. Ketika Samuel berdoa kepada Tuhan, Tuhan bilang begini, aku menyesal memilih Saul. Karena dia tidak taat kepada firman-Ku. Maka Samuel berseru-seru kepada Tuhan. Dan ketika Samuel datang ke Gilgal, apa kata Saul? Salam, hamba Tuhan. Semua perintah Tuhan sudah kukerjakan. Lalu apa kata Samuel? Kalau begitu apa suara kambing yang mengembek-ngembek itu? Dan suara ternak yang banyak itu apa itu semuanya? Oh, kita itu persembahkan kepada Tuhan. Langsung Samuel bilang begini, apakah Tuhan lebih suka persembahan korban atau ketaatan kepada Tuhan? Persembahan tidak ada artinya tanpa ketaatan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Maka Tuhan bilang gini, Samuel bilang, aku tidak akan bersama dengan engkau lagi sebab engkau sudah ditolak oleh Tuhan. Maka dia tidak hormat kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dikoyakkannya lagi baju daripada Samuel. Maka Tuhan bilang begini, seperti engkau mengoyakkan bajuku, demikian kerajaanmu telah dikoyakkan oleh Tuhan. Bapak Ibu nanti mau lebih jelas lagi firman ini, baca di dalam kisah Saul. Amin. Kenapa dia ditolak? Pertama, dia mengambil wilayah yang bukan wilayah dia. Yang kedua, dia tidak taat kepada firman Tuhan. Maka saya selalu katakan kalau kita mengikut Tuhan itu, kuncinya satu cuman, Yesus taat, maka kita pun taat. Kenapa? Karena kita ikut Yesus, karena kita serupa dan segambar dengan siapa? Tuhan. Amin Bapak Ibu. Beri kemuliaan bagi Allah Tuhan. Berikutnya lagi, next kita lihat lagi siapa yang ditolak oleh Tuhan. Banyak. Ini di perjanjian lama. Di perjanjian baru, karena menolak pengajaran firman Tuhan, masih di perjanjian lama. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Pengajaran firman Tuhan perlu. Kenapa kita bisa sesat? Karena tidak tahu firman Tuhan.
Kenapa Saul salah? Karena dia tidak mengerti firman Tuhan atau dia mengeraskan hatinya. Amin. Bapak Ibu, maka dikatakan umatku binasakan tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Gak usah buka ayatnya, tahan aja ini. Di dalam Ulangan pasal 6 mulai ayat 5 dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu. Ajarkan itu kepada anak-anakmu, baik kau duduk di rumah, baik kau di perjalanan. Maka kita mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita tidak sekali cuman. Maka firman yang saya sampaikan di mimbar ini selalu disampaikan kepada Eva, lalu di Eva diajarkan berulang-ulang. Banyak orang bilang begini, Bapak itu kok berulang-ulang disampaikan firman Tuhan. Iya, memang Tuhan katakan ajarkan berulang-ulang. Karena kalau sepintas saja kita ajarkan, maka dia akan apa? Hilang. Kenapa kita ditolak oleh Tuhan? Karena kita menolak firman. Kenapa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Maka jangan katakan, aku enggak, firman itu enggak. Hati-hati. Amin Bapak Ibu. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Berikutnya, siapa lagi yang ditolak oleh Tuhan? Nabi dan pengajaran palsu. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Perhatikan, melakukan kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapa kita di sorga? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan segenap kekuatanmu. Tuhan berkata, ikutlah aku. Kalau Tuhan memikul salib, maka kita pun memikul salib. Kalau Tuhan rendah hati, maka kita rendah hati. Amin. Kalau Tuhan mengampuni, maka kita mengampuni. Kalau Tuhan mempersembahkan nyawanya untuk nebus dosa kita, kita wajib juga memberikan persembahan hidup kita. Seringkali orang bilang, kalau persembahan endaklah. Perhatikan. Amin Bapak Ibu. Melainkan dia melakukan kehendak Bapakku. 22 berikutnya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, hati-hati. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Hebat kan? Terpanggil, hebat. Kalau tidak terpanggil, tidak mungkin bernubuat. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu? Hebat. Mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Miris ya. Bisa mengusir setan, bisa menyembuhkan, berkhotbah jago, tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Kenapa? Pada mulanya orang ini orang yang diurapi oleh Tuhan. Sama seperti Saul, dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Namun kemudian dia melenceng. Ada orang di dalam pelayanan, maafkan saya hamba-hamba Tuhan. Kalau dia mendoakan orang, siap mendoakan orang, mana amplopnya? Betul kan? Kalau orang kaya cepat dia layani. Tapi kalau orang yang gak ada uangnya, itu pengerja saja. Saya tidak seperti itu. Tadi pagi ada jemaat kita mengatakan, gak ada lagi berasku Pak, doakan aku. Saya bilang nanti ambil dari diakonnya. Maka saya selalu katakan, kalau jemaat itu menelpon saya, doakan kami Pak datang ke rumah, katanya saya gak bisa menolak siapapun dia. Kenapa? Karena pelayanan itu hatinya Tuhan. Membawa orang itu hatinya Tuhan. Perhatikan dengan orang ini. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Miris.
Maka saya selalu katakan kepada hamba-hamba Tuhan, perhatikan hubungan kita dengan Tuhan. Jangan nanti kita melayani tapi Tuhan bilang aku tidak kenal kamu. Kenapa? Karakternya, buahnya, gaya hidupnya. Ya Pak ya. Tuhan itu hanya satu cuman ingin dari kita, ketaatan. Abraham dia tidak mengerti. Kenapa dia harus dipanggil, lalu terjadi musim kelaparan, lalu dia dia harus mengungsi ke Mesir, dan di Mesir istrinya harus diambil oleh Firaun. Tapi dia hanya punya satu pegangan, aku percaya Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Tuhan melepaskannya, betul kan? Bapak Ibu, di dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam keluarga, pegang satu cuman, taat kepada firman Tuhan. Taat kepada Tuhan. Kalau kita taat maka Tuhan membela kita. Tuhan berkata kepada Abraham, keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tapi dia tidak mengerti kenapa kepada dia yang istrinya mandul Tuhan sampaikan firman itu. Jalan Tuhan bukan jalanku. Cara Tuhan bukan caraku. Berhentilah pakai pikiran. Gak usah buka Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada apa? Pengertianmu. Akuilah dia di dalam segala lakumu maka dia akan meluruskan jalanmu. Daniel dia tidak mengerti kenapa dia mesti masuk lubang singa. Tapi di dalam lubang singa itu ada Tuhan yang menyertai dia. Beri kemuliaan bagi Allah gitu. Saul ditolak karena tidak taat. Hamba-hamba Tuhan ditolak karena tidak mengenal Tuhan. Maka di dalam kehidupan kita saya selalu ajarkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, hari esok, hari lusa, Tuhan sudah kasih tahu. Kalau ada bahaya di depan, dia sudah kasih alarm. Amin. Dia kasih rambu-rambu. Berikutnya lagi, siapa yang ditolak oleh Tuhan? Orang yang tidak berjaga-jaga, ini dia. Tadi kan saya sampaikan ada 10 anak dara. 5 yang bijaksana, 5 yang bodoh. Yang bijaksana mempersiapkan pelitanya dan juga mempersiapkan minyaknya. Ternyata pengantin itu lama baru datang, tengah malam baru datang. Mereka tertidur, lalu terdengar suara. Mempelai datang, songsonglah dia. Dan ketika dia mempersiapkan diri, yang bodoh ini, pelitanya sudah melep, sudah mau padam. Dia bilang apa kepada temannya? Berikan kami minyak. Oh enggak bisa, enggak cukup untuk kami. Kamu beli dulu. Sementara dia beli, mempelai sudah pergi. Mari kita lihat. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan bukakan kami pintu. Tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah mau datang loh. Tanda-tandanya sekarang sudah luar biasa. Manusia mementingkan diri sendiri, pergaulan bebas, kabar-kabar tentang perang. Zaman sekarang ini seperti zamannya Sodom dan Gomora. Ya Pak ya. Tuhan sudah mau datang. Pertanyaannya, waktu dia datang nanti, apakah Bapak Ibu mempersiapkan diri? Tadi pagi saya sampaikan dan selalu saya sampaikan kepada jemaat dan pengerja. Kalau kita bekerja supaya kita serius, sungguh-sungguh bekerja, anggap Tuhan Yesus 200 tahun lagi baru datang. Jadi tidak ada halangan bagi kita bekerja. Tapi ada alarm satu lagi. Kalau tentang kedatangan Tuhan Yesus, anggap dia besok datang. Amin. Jadi kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan satu keyakinan, satu berjaga-jaga, satu sikap berjaga-jaga. Mungkin Tuhan Yesus besok datang, atau mungkin Tuhan Yesus ambil nyawaku,
Aku harus hidup benar. Aku tidak boleh menipu di dalam bisnisku. Aku harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kapanpun dia datang, kita siap. Apalagi yang kita lanjut usia. Kita nggak tahu kapan Tuhan ambil, betul ya kan? Iya Pak ya. Saya mau sampaikan, sudahkah kita siap? Amin Bapak Ibu. Kenapa terkadang banyak orang kalau mau meninggal, diizinkan Tuhan ada penyakit dulu. Lama dia baru mati di rumah sakit. Karena sayangnya Tuhan. Karena dengan penyakit itu dia kesempatan untuk bertobat dan kembali memperbaiki hidupnya. Coba kalau kita tiba-tiba jalan sehat, di pinggir jalan sana tiba dilanggar orang mati, nggak ada lagi kesempatan, betul kan? Iya Pak iya. Iya Pak iya. Coba orang yang lama sakit, pasti dia bilang begini, kuserahkan nyawaku kepadamu Tuhan. Seluruh hidupku yang lama dan dosa-dosaku, ambil alih ya Tuhan Yesus. Iya Pak iya. Maka Tuhan bilang, oke, aku terima. Amin Bapak Ibu. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Orang yang tidak berjaga-jaga, hati-hati, pasti ditolak oleh Tuhan. Berikutnya, orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Maka saya selalu katakan diberkati menjadi berkat. Ini dia. Suatu ketika nanti baca di dalam Matius 25 mulai ayat 30 barangkali sekian. Tuhan Yesus datang dan dia katakan kepada semua manusia. Kepada sebelah kanan dia bilang begini, mari hambaku yang setia. Ketika aku lapar engkau beri aku makan. Ketika aku haus engkau beri aku minum. Ketika aku sakit engkau merawat aku. Ketika aku tidak berpakaian engkau beri aku pakaian. Ketika aku di penjara engkau melawat aku. Mereka bilang yang sebelah kanan, kapan kami lakukan itu Tuhan? Saat engkau melakukannya kepada salah seorang hambaku ini, engkau telah lakukan untukku. Betul? Kemudian dia berkata kepada sebelah kirinya, enyah kamu semua yang pembuat kejahatan. Yang sebelah kiri dia bilang namanya kambing. Yang sebelah kanan namanya domba. Saya tanya Tuhan, kenapa sih seperti itu dibuat Tuhan? Kalau domba itu berjalan tuannya di depan, dia ikut. Iya Pak ya? Kalau kambing ditarik tuannya, nanduk dia. Iya Pak ya? Nanti perhatikan kambing, coba ikat kambing itu. Tarik, melawan dia. Tapi kalau domba, gak usah diikat. Jalan aja tuannya di depan, dia akan jalan ikut. Iya Pak ya? Dan domba itu mengenal tuannya apa tidak. Nah Bapak Ibu, perhatikan ini. Dan apa dikatakan kepada yang sebelah kiri ini? Dan dia berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyah dari hadapanku. Hai kamu yang terkutuk. Wah. Maka saya katakan selalu kalau kita diberkati, hati-hati dengan berkat kita. Kalau kita tidak gunakan tepat seperti yang mau Tuhan, dikatakan terkutuk. Loh firman Tuhan yang berkata. Sekali lagi, dan dia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya itu, enyalah dari hadapanku hai kamu yang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan iblis dan disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Alasannya apa? Sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum. Terus ketika aku seorang asing kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara kamu tidak melawat aku. Lalu mereka akan menjawab dia katanya, Tuhan bila mana kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau. 45. Maka akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Nanti di akhir zaman, harta itu nggak ada gunanya.
Bapak Ibu, kita bersyukur kita diberikan harta. Pertanyaannya, Bapak Ibu gunakan untuk apa? Bagaimana cara kita menggunakan harta? Ada yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Pertama, 1/10 adalah bagian Tuhan. Maka kita bawa ke rumah Tuhan. Aman. Ada persembahan khusus untuk orang miskin. Inilah dia. Kita bagi untuk orang miskin. Aman harta kita. Ada untuk rumah Tuhan. Berikan. Aman. Apalagi? Amin ya kan? Ada untuk imam-imam. Tuhan bilang begini, jika engkau memberikan secangkir air saja, karena dia adalah hambaku, sesungguhnya engkau telah berikan bagiku. Jangan pernah katakan, kita bawa perpuluhan, persembahan, nanti kaya gembala itu. Hati-hati. Ini juga yang untuk dengar. Siapa yang dengar khotbah saya ini? Yang saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Ingat, salah satu penghakiman nanti di akhir zaman adalah bagaimana kita menggunakan harta kita. Berkat yang kita terima. Nanti jangan kita sempat seperti orang kaya. Ada satu ayat lagi, ini dia. Mari, menginjil terlambat, berdoa terlambat. Ada satu lagi, nggak dibuat Sibora kali. Oh, mungkin ada ya. Iya. Iya, nggak dia buat. Seharusnya ada. Coba saya lihat dulu ke atas ya. Ceritanya begini. Ada seorang namanya Lazarus, miskin, sakit-sakitan. Dan ada seorang namanya orang kaya, cukup mewah. Kalau kita nanti nonton film tentang Lazarus, dia tiap hari ada biduan bernyanyi di rumahnya. Sama-sama mati. Maka tadi saya katakan terima kasih kalau Tuhan selalu izinkan ada orang menjelang meninggalnya sakit dulu. Sama seperti Lazarus ketika dia sakit, imannya kepada Tuhan. Yang jemput dia siapa? Abraham. Amin. Lalu bagaimana dengan orang kaya? Karena kekayaannya cukup melimpah-limpah, nggak pernah ingat Tuhan. Dan barangkali hartanya pun untuk dirinya sendiri saja. Mati, masuk ke kuburan jasadnya, tapi rohnya ke alam maut. Dari alam maut dia menderita panas. Maka dilihatnya Abraham dengan Lazarus ada di pangkuan, Lazarus ada di pangkuan Abraham. Nanti baca di dalam Lukas pasal 16. Ya. Dia katakan apa? Bapak Abraham, suruhlah Lazarus itu celupkan sedikit air ke bibirku, panas di sini. Abraham bilang, anak, ingat waktu kamu di dunia, kamu udah cukup semuanya. Kamu sudah nikmati. Lazarus, dia tidak dapat apa-apa, tapi dia beriman. Dia sekarang menikmatinya bersama dengan aku di rumah Bapa. Dia bilang apa? Inilah doa terlambat, menginjil terlambat. Kalau begitu Abraham, Bapak Abraham, suruh Lazarus pulang ke rumah. Ada lagi saudara-saudaraku di rumah. Tolong suruh Lazarus kembali ke rumah. Supaya dia memperingatkan saudara-saudaraku. Supaya nanti jangan masuk ke tempat ini. Sebab panas di sini. Abraham bilang ada pada mereka kitab Nabi, Alkitab. Oh nanti dia nggak mau. Abraham bilang kalaupun ada orang mati bangkit kembali menginjil, nggak akan dia dengar. Terlambat. Oh ini bagian pertama tadi. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kenapa dia masuk neraka? Hartanya tidak digunakan benar. Hartanya untuk dirinya sendiri. Kalau kita diberkati dengan harta dan kekayaan, kasih karunia. Bagian Tuhan kembalikan kepadanya. Supaya apa? Aman kita. Kalau kita sudah memberi persembahan kepada Tuhan, jangan seperti Saul tadi.
Sudah lepas, kalau sudah di rumah Tuhan itu udah milik Tuhan. Jangan bilang kemana lagi dibuat pendeta itu persembahan ke Tuhan. Kemana lagi? Kalau pendetanya salah, Tuhan pasti hancurkan dia. Iya apa ya? Ananias dan Safira main-main dengan persembahan, mati betul kan? Yudas main-main dengan persembahan, mati dia. Amin. Ini perkara hati. Perkara kepercayaan kepada Tuhan. Jangan sempat kita ditolak. Saya rasa itu kebenaran firman Tuhan saya sampaikan. Saya sudah banyak ambil waktu. Saya undang kita bangkit berdiri. Yuk kita akan masuk perjamuan kudus. Mari hamba-hamba Tuhan. Ya. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah padamu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah padamu. Berdaulat atas hidupku, ku berserah padamu. Berdaulat atas hidupku, ku berserah padamu. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Sembah Dia. Oh ya Allah, bala 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 basi. Oh ya Allah, bala 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 basi. Jadilah pengikut Kristus. Jadilah seperti Kristus. Jadilah menjadi pemikul salib. Oh ya Allah, bala 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 basi. Jadilah hamba Tuhan seperti Kristus. Ya Allah, bala 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 basi. Jadilah diberkati, menjadi berkat. Mari mulai berdoa Bapak Ibu. Ambil waktu 1-2 menit sebelum kita masuk perjamuan kudus. Apa Tuhan berbicara melalui firman ini? Saya sampaikan firman ini Tuhan yang tuntun, bukan pikiran saya. Ketika Tuhan waktu saya berdoa, Tuhan munculkan semua firman yang hari ini. Apa yang Tuhan berbicara kepada kita?
Mari Bapak Ibu berdoa. Ambil sedikit waktu. Oh narala bala 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 basi. Oh narala bala 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 basi. Oh narala bala basi. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Ambil roti kita, angkat roti kita tinggi-tinggi. Yang bisa memakan perjamuan ini adalah yang sudah 12 tahun ke atas, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Setiap kali kita makan perjamuan, maka kita mengingat kematian Tuhan di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ia telah menyerahkan hidupnya untuk kita. Maka kita pun wajib bersaksi tentang kematian Tuhan Yesus, tentang pengampunan dan kasih karunia di dalam Dia. Mari angkat roti kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah. Angkat cawan kita tinggi-tinggi. Mari saya tunggu yang belum, ya. Udah semuanya? Baik. Angkat cawan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah. Mari buka kedua tangan kita, sembah Dia. Kita orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Tinggal kita menjaga iman kita. Hidup seperti Kristus, berjaga-jaga, menjaga kekudusan kita. Oh narala bala 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 basi. Oh ya la bala 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 basi. Ya la bala 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 basi. Sembah Dia, sembah Dia. Jangan seperti Saul. Jangan tolak firman Tuhan, belajar terus dari firman Tuhan. Jangan seperti nabi palsu giat melayani Tuhan, tapi tidak hidup di dalam Tuhan. Oh, jangan seperti 5 darah yang bodoh. Oh, lala-bala-bala, tidak berjaga-jaga. Akhirnya pintu tertutup. Jangan seperti orang kaya, sadar setelah di neraka tidak ada kesempatan lagi. Oh, ya rala bala 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 bala.
sembah dia, sembah dia. Oh ya Allah, bala 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 bala. Berkati semua umat mini. Oh bala 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 bala. Oh ya Allah, bala. Andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Jadikan dia perisai di dalam hidup kita. Oh, bala 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 bala. Yesus, mari bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat yang terkasih. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan yang kedua, persembahan tanda hadir di rumah Tuhan, persembahan persepuluhan ataupun persembahan ucapan syukur. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat sepanjang minggu hingga hari ini Tuhan. Tuhan telah memberkati kami, Tuhan telah melindungi kami Tuhan, sehingga kami Bapa masih ada di tempat ini bersama-sama untuk memuji Engkau Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, ampuni segala pelanggaran kami Tuhan, dosa kami, kesalahan kami Tuhan, kelalaian kami Bapa, ketidaksetiaan kami Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Tuhan tetap mengasihi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami diajarkan Bapa, supaya kami lebih lagi Tuhan. Kami tidak mau Bapa, kami mau Tuhan, saat awalnya Tuhan memilih kami, kami tetap dipilih Tuhan. Nama kami ada di kitab kehidupan Tuhan sampai garis finish Tuhan, sampai memutih rambut kami, sampai nyawa kami terlepas dari tubuh ini Tuhan. Kami ada dalam kitab kehidupan-Mu ya Yesus. Tuhan, kami percaya Bapa, lewat firman hari ini Tuhan, kami lebih lagi Bapa, lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan, setia akan firman-Mu, setia akan Engkau ya Tuhan Yesus, setia akan dalam doa Tuhan, setia akan firman Tuhan, bahkan persembahan semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih jadikan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, pelita bagi kami Tuhan, sehingga lewat firman-Mu hari ini kami dituntun lebih luar biasa lagi apa ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu, Bapak Gembala kami yang telah menaburkan firman-Mu tempat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa semakin hari Tuhan berikan tambahkan pengurapan yang luar biasa Tuhan, tambahkan terus ya Tuhan. Hikmat kebesaran yang meripat Tuhan tambahkan buat Bapak Gembala kami Tuhan. Bahkan kesehatan Tuhan tambahkan buat hamba-Mu ini Bapa. Bahkan tanda-tanda ajaib, mujizat demi mujizat dimanapun hamba-Mu ini melayani. Banyak orang bertobat, banyak orang dipulihkan, bahkan banyak jiwa yang datang kepadamu, bahkan mengaku bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu ini untuk mengembalakan keempat gereja-Mu Tuhan. Keluarga besarnya Tuhan kami berdoa, berkati Tuhan. Istri sebagai gembala tempat itu Yesus, berkati Tuhan. Anak-anak semuanya diberkati, cucu menantu Tuhan berkati semuanya Tuhan Yesus. Biarlah keluarga ini terpukusan kuasa darah-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan kami juga berdoa buat semua kami hamba-Mu yang juga menopang pelayanan tempat ini ya Tuhan. Biarlah juga kami sehati, sepikir, seperasaan untuk melayani di tempat ini ya Tuhan Yesus. Sehingga gereja-Mu semakin hari semakin naik, sehingga gereja-Mu semakin hari semakin luar biasa ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, jiwa-jiwa semakin hari semakin bertambah-tambah. Jiwa-jiwa buat gereja-Mu, keempat gereja-Mu semakin luar biasa ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan kami juga berdoa ya Bapa, buat pemimpin rohani kami Tuhan, mulai dari pusat Tuhan Yesus. Tuhan berkati semuanya, pakai semuanya untuk memberitakan Injil-Mu buat bangsa kami ini. Dan kami juga berdoa buat ya Tuhan Yesus, buat BPD dan juga Tuhan Yesus sampai Korcam Tuhan Yesus. Tuhan pakai semuanya untuk alat-Mu sebagai pemberitaan Injil-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Bapa buat bangsa kami yang kami cinta ini, bangsa Indonesia. Diberkatilah bangsa kami ini Tuhan, dipulihkanlah bangsa kami Yesus. Berikan ketentraman, kedamaian ya Bapa. Terutama kami berdoa buat para pemimpin kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden diberkati, Menteri-Menteri diberkati, bahkan seluruh jajarannya Tuhan Yesus. Lembaga tertinggi negara diberkati Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, semuanya baik. Bahkan ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat TNI Polri semuanya Tuhan, diberkati semuanya. Pakai mereka untuk mengamankan bangsa kami yang kami cintai ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintahan kami, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, sampai RT Tuhan. Tuhan berkati semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami juga berdoa buat persembahan yang telah diberikan ya Tuhan Yesus, baik persembahan persepuluhan, tanda hari ucapan syukur, diakonia, pembangunan. Tuhan berkati
Berkati tangan-tangan umat-umat-Mu ini Tuhan Yesus. Tuhan balaskan 100 kali lipat ya Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa buat umat-umat-Mu ya Tuhan Yesus yang punya pekerjaan, yang ada sebagai pegawai negeri Tuhan berkati, sebagai tenaga medis Tuhan berkati, sebagai tenaga Polri, TNI semua Tuhan berkati bagi ya Tuhan Yesus. Bahkan ada yang berdagang, bertani, berkolam, Tuhan berkati. Bahkan yang ada Tuhan Yesus yang saat ini belum punya pekerjaan, kami berdoa Tuhan berikan pekerjaan buat umat kami supaya Tuhan Yesus semuanya bekerja Bapak. Tuhan kami juga berdoa Bapak buat anak-anak kami yang saat ini dalam studi Tuhan berkati mereka supaya mereka semua lulus, semua mereka berhasil Tuhan. Masa depan Tuhan telah sediakan buat anak-anak kami yang baik ya Abah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan Yesus, sebelum kami pulang ke tempat ini, kami rindu berkat-Mu. Mari Bapak Ibu, kekasih-kasih Tuhan, buka tangan kita ke surga. Tuhan, di akhir ibadah ini tangan kami umat-Mu tengadah sebagai bejana terbuka. Tangan-tangan yang terangkat ini berkati ya Bapak. Apa saja dikerjakan tangan umat ini buat berhasil, pintu demi pintu terbuka. Diberkati kami di kota, diberkati kami di ladang. Tanah yang kami pijak, tanah yang diberkati oleh Tuhan. Seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi kami seumur hidup kami. Bersatu jalan musuh kami menyerang kami, bertujuh jalan dia lari daripada kami. Tuhan perintahkan berkat-Mu kepada umat-Mu ini. Buah kandungan daripada umat-Mu, keturunan daripada umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia yang melimpah daripada Allah kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan yang manis oleh Roh Kudus menyertai, memberkati dan melindungi saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Selamat sahabat, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Sukacita
sukacita, pengharapan dan kehidupan.